Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Jurnal Weekend. Kali ini masih bersama saya, Sasmita Kirana. Dan saya, Alvana Syafa. Kali ini kita sudah siapkan sebanyak 10 berita yang tentu saja unik, Menarik, dan viral, di mana bisa Anda lihat di kanal YouTube kami, National TV Official. Ya, Aduh, 10 berita. 10 berita, apalagi kali ini kan ini sudah weekend ya. Iya, happy weekend! Happy weekend. Aduh, pastinya kita tuh paling enak tuh healing-healing, jalan-jalan ya Ya. bersama keluarga ataupun self-reward ya. Kalau Atau pilihan saya- self-healing. So, Self-reward, Heeh. kita bisa beli atau belanja-belanja Oh, gitu gitu. ya. Atau bisa juga self-healing ya, jadi healingnya sendirian gitu. iya, kalau wanita pilihan pertama pasti belanja, kalau nggak belanja kuliner deh. Ini paling seneng ya. Paling seneng ya. Tapi juga bisa aja loh, kalau misalkan kita nggak pengen kemana-mana, pengen healingnya di rumah, salah satunya bisa nonton Jurnal Weekend. Nah, itu dia. Dan ada 10 berita memang sudah kita siapkan. Beritanya semuanya memang menarik. Seperti yang pertama ini datang dari Jember. Ada apa nih dengan Jember ya? Pernah bolos sekolah nggak sih? Aduh, ini nih kalau di Jember tuh kayaknya permasalahannya seputar sekolah, jadi kita kayak flashback di zaman-zaman sekolah gitu ya. Iya. Pernah bolos nggak, Sasmita? Kalau sejauh ini sih nggak pernah ya. Nggak pernah ya, Nggak tidak ketahuan pernah kali ya. Kalau aja sih mungkin pernah, tapi kalau sampai bolos sekolah tuh nggak pernah. Nah, jadi pemirsa, dari Jember ini puluhan siswa bolos sekolah diciduk Satpol PP. Apalagi ini bolosnya bolos massal ya. Ya, bolosnya masal ya. Aduh, ini Ternyata ya. masal itu nggak hanya demo masa gitu ya. Demo Nggak masa, demo hanya, masal. tapi ternyata pembolosan tuh bisa dilakukan secara massal juga. Jadi Waduh. seperti apa ketika mereka diciduk rekan-rekan Satpol PP dan digiring? Kita lihat berita selengkapnya. Ini dia. Hasil razia Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mendapati sebanyak 22 siswa yang kedapatan membolos saat jam pelajaran berlangsung. Selanjutnya, para siswa tersebut dibariskan di depan kantor Satpol PP Jember untuk diberi pembinaan secara fisik dan juga diberi efek jerah. Para siswa-siswi tersebut berasal dari beberapa sekolah di Jember, mulai dari tingkat SMP hingga SMA. Sedangkan untuk kelasnya dari kelas 10 hingga kelas 12. Para siswa yang dibawa langsung dibariskan serta disuruh maju satu persatu untuk membacakan Pancasila di depan siswa lainnya. Selain itu, mereka juga dilatih baris berbaris oleh Satpol PP yang bertugas. Pelatihan fisik pun dilakukan terhadap para siswa yang membandel tersebut. Didapati beberapa siswa tidak hafal Pancasila. Selanjutnya, siswa yang tidak hafal langsung diantar masuk untuk kemudian dibimbing guna menghafalkan Pancasila. Petugas Satpol PP juga melakukan penggeledahan tas dan jaket yang dikenakan para siswa tersebut. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan beberapa bungkus rokok di dalam tas mereka. Bahkan, ada yang membawa bungkus rokok ilegal. Pihaknya menjelaskan, terdapat 22 siswa-siswi di sekitar rest area Jubung yang melakukan aktivitas bolos sekolah. Selain diberi pembinaan dan efek jerah, Satpol PP juga akan memanggil para orang tua dari siswa-siswi tersebut. Kegiatan razia siswa sekolah itu gencar dilakukan lantaran sangat meresahkan warga sebab mereka terkadang membuat keonaran dan juga nongkrong sembarangan. Dari Jember, Jawa Timur, Muhammad Saini, National TV melaporkan. Tuh. Ini sih patut diapresiasi ya sebenarnya untuk apa yang sudah ditugaskan oleh Satpol PP. Iya, dia siapa aja ini yang bolos? Bukan dong, Terus? ini yang diapresiasi itu adalah aksi-aksi dari para Satpol PP ini, Oh, gitu. bukan untuk para siswanya. Kalau untuk siswanya ini Kirain. juga sebenarnya memang harus ini sih, harus diciduk juga ya, karena memang ini jadi suatu permasalahan. Kalau misalkan bolosnya 1-2 dan kemudian bisa bertambah sampai aksi massal seperti ini kan juga jadi problem di dunia Sekali. pendidikan. Nah, ini juga menjadi hal yang kurang bagus karena dalam aksi bolos massal ini juga ditemukan beberapa hal yang dirasa memang tidak bagus untuk dicontoh. Jadi mereka ini begitu dapat diciduk, kemudian digiring ke kantor Satpol PP, termasuk diberi pembinaan secara fisik, dan salah satunya adalah menghafalkan Pancasila. Ternyata dia nggak hafal.
Ternyata banyak ya, melihat Iya. bahwa sebenarnya tuh peran dari setiap pendidikan, setiap mata pelajaran itu ternyata sepenting itu ya, Van, ya, apalagi terkait dengan kewarganegaraan. Karena memang ketika diketahui puluhan siswa yang melakukan aksi bolos sekolah dan kemudian diciduk oleh Satpol PP ini merupakan anak-anak yang sebenarnya usianya sudah cukup remaja. Iya. Yakni berada di kisaran SMP hingga SMA, untuk SMA-nya yakni mulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Harusnya kalau ngomongin soal Pancasila yang berisi 5 sila, masa sih nggak hafal? Tapi ada memang ya. Jadi dari siswa yang diciduk Satpol PP ini ada yang tidak hafal dan mereka ini langsung diantar masuk untuk kemudian dibimbing guna menghafalkan Pancasila. Tujuannya adalah supaya mereka tahu apa arti dari Pancasila supaya mereka juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita akan beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Kalau tadi kita sudah membahas tentang aksi pembolosan yang dilakukan oleh puluhan siswa yang berada di Kabupaten Jember, kali ini kita akan beralih ke Kabupaten Situbondo, yang dimana ada sejumlah hewan, yakni seperti biawak dan ular piton pemakan ternak berhasil ditangkap. Aduh. Bentar. Ini ditangkap dalam arti berburu, pemburuan. Bukan, tapi ini memang hewan-hewan liar yang satu ini tuh cukup meresahkan masyarakat, yang akhirnya memang harus ditangkap, harus dikembalikan ke habitat aslinya. Kayaknya ini emang ada hubungannya dengan cuaca karena belakangan ini banyak sekali kan binatang-binatang yang Betul. masuk ke dalam rumah. Tapi saya penasaran juga, ini lengkapnya seperti apa sih beritanya? Kalau gitu penasaran seperti apa? Kita simak, ini Ini dia. dia. Seperti inilah detik-detik proses evakuasi hewan liar yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran Damkar Situbondo. Diketahui, keberadaan dua reptil liar itu sering menyerang dan memangsa hewan ternak jenis unggas milik warga. Selain itu, warga pun resah dengan adanya kemunculan hewan liar yang dikhawatirkan juga berpotensi menyerang balita dan juga anak-anak. Ferdi Ujang selaku Kasubag TU Pemadam Kebakaran Situbondo mengatakan, faktor utama penyebab kemunculan hewan liar seperti ular, musang, monyet, bahkan biawak karena perubahan cuaca. Selain itu, faktor penyebab lainnya yakni kekurangan makanan. Oleh sebab itu, banyak hewan liar yang menerobos masuk ke dalam rumah warga untuk mengincar makanan seperti hewan ternak jenis unggas milik warga. Pihaknya menyebut bahwa sejak musim hujan dengan cuaca yang tidak menentu ini, kerap kali bermunculan hewan liar di permukiman padat penduduk. Tercatat hingga saat ini, petugas damkar mencatat sudah ada sebanyak 60 reptil liar berbagai jenis yang dilaporkan oleh warga bermunculan di permukiman. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Ngeri loh sebenarnya. Sebenarnya cukup ngeri ya, apalagi Saya kalau dengar misalkan ular gitu aja dah. merinding ya. Apalagi kalau misalkan kita emang tidak mengetahui bagaimana cara menangkapnya. Nah, ini kan bisa berbahaya juga untuk diri kita masing-masing, khususnya yang masyarakat yang memang dimasuki hewan-hewan liar ini. Jadi kalau misalnya Smita, ada ular yang masuk gitu, apa sih yang dilakukan kalau misalnya mau menangkap gitu? Yang pastinya yang pertama itu adalah menjerit. Jerit ya? Menjerit ya, udah ketakutan duluan, lari, kemudian mencari pertolongan ke masyarakat setempat gitu. Kalau Yang saya memang bisa menangkap hewan liar gitu. Kalau saya sendiri saya nggak berani. Tadi memukul pasti ya. Wah, ini ada ular. Bingung cari pemukul dulu ini. Kalau itu sih langsung takut ya, takutnya nanti ularnya tuh langsung lompat atau gimana gitu ya. Ular lompat? Apa ya itu Enggak, ya? kayaknya merambat Melata aja. ya, merambat Iya. ya gitu. Dan dari kejadian di Situbondo ini memang bukan yang pertama kali, tapi sudah kesekian kalinya di mana ada kejadian banyak binatang-binatang yang masuk ke rumah warga dan dirasa mengganggu, termasuk biawak dan juga ular piton. Dan ternyata biawak dan ular piton ini menjadi masalah tersendiri karena sering memangsa unggas yang menjadi peliharaan warga. Tapi ternyata tidak hanya biawak dan juga ular piton saja, namun juga ada beberapa hewan liar lain yang masuk ke permukiman warga. Di antaranya adalah seperti musang dan juga monyet. Dan bahkan biawak ini bisa masuk ke permukiman warga, faktor utamanya itu ternyata benar nih kata Avan ya, karena memang perubahan cuaca yang cukup ekstrim, kemudian juga mungkin habitatnya ini juga bermasalah ya, habitat aslinya. Kan kemarin itu dalam beberapa bulan terakhir lah ya, mulai dari akhir tahun 2022 sampai 2023 ini, kan ada kejadian kayak banjir, kemudian air meluap. Bencana-bencana alam betul, ya. ini mungkin bisa jadi airnya masuk ke lubang yang menjadi tempat satwa itu tinggal. Jadi karena kena air, kemudian mereka keluar. Atau bisa jadi karena adanya bencana, rumah mereka itu tertutup oleh tanah yang mungkin
apa ini? Masuk ke dalam lubang-lubang Iya, ini tadi ya, jadi mereka menutupi bingung. rumah aslinya gitu. Jadi memang permasalahannya cukup kompleks yang terutama memang permasalahan cuaca. Nah, sebenarnya kalau ngomongin permasalahan cuaca ini juga sepenuhnya bukan salah alam, tapi juga Iya bisa jadi salah manusia juga gitu. Makanya kita memang Penebangan liar gitu dah. Nah, illegal logging itu juga bisa jadi masalah ya, yang menyebabkan memang habitat-habitat asli dari hewan-hewan liar ini menjadi rusak. Maka dari itu yuk kita mulai perbaiki, mulai dari pola hidup kita, bagaimana kita untuk mengurus ya atau mengolah sampah. Kita ramah Kita dengan harus ramah lingkungan, termasuk juga ramah kepada satwa-satwa liar. Betul. Kalau memang nggak bisa nangkep, kita minta pertolongan. Nah, Ya. Damkar. Iya loh. Ini ternyata catatan dari Damkar, mereka sudah menangkap sekitar 60 hewan liar. 60 hewan liar ya, luar biasa sekali, patut kita apresiasi. Tapi setidaknya ya satu lagi, memang kita harus menjaga lingkungan ya. Nah, nanti kita akan kembali dengan berita dari Jember juga. Tapi beritanya nanti tentang tahanan yang kabur. Tentang apa nih? Tahanan yang kabur? Kok bisa? Nah, makanya jangan kemana-mana, tetaplah di Jurnal Weekend. Anda tetap bersama kami dalam program Jurnal Weekend. Kali ini masih bersama saya Sasmita Kirana. Dan saya Avana Syafa. Tadi kita sudah 2 berita ya di segmen awal dari Jember dan juga Situ Bondo tentang adanya biawak, adanya piton, dan siswa yang bolos. Tapi kayaknya tadi udah di-spill ya. Kayaknya kita mau bahas apa kali ini. Nah, kok kamu yang penasaran? Iya dong, karena tadi kan bilang nih, kalau nggak salah tentang ada penahanan Tahanan. yang... Bukan penahanan, Oh tapi bukan, tahanan. tahanan ya. Iya, nah jadi pemirsa dari Jember ini, polisi tangkap tahanan Polsek Tanggul yang melarikan diri. Kok bisa? Sama nih sebenarnya pertanyaan kayak yang tadi ya, gitu. Kok bisa? Ini Kok bisa? dan bahkan ternyata larinya ke pulau lain ya. Sempat akan ke pulau lain. Oh, jadi masih sudah OTW. Tapi sudah sampai di kabupaten lain. Aduh, kok bingung ya? Kayaknya langsung aja kita Nggak usah tonton ya. bingung. Iya, kita lihat saja beritanya. Ini dia. Tahanan Polsek Tanggul diketahui melarikan diri pada Selasa 27 Desember 2022 lalu. Mendengar kejadian tersebut, anggota tim Kaleng Satreskrim Polres Jember bersama anggota Polsek Tanggul melakukan upaya pencarian. Upaya tersebut pun membuahkan hasil. Pada hari Rabu, 28 Desember 2022, tahanan atas nama David berhasil diamankan oleh petugas. Sementara tahanan atas nama Samsul berhasil diamankan pada Sabtu 31 Desember 2022 lalu. Untuk proses penangkapannya, tahanan atas nama David diserahkan oleh keluarga setelah dilakukan penggerebekan di rumahnya. Sedangkan Samsul berhasil ditangkap di salah satu bengkel di Dusun Kerajaan Desa Tanggul Kulon, Tanggul, Jember. Samsul diduga melakukan upaya pelarian ke Provinsi Bali. Sebelum ditangkap, petugas melakukan pengejaran terhadap Samsul. Diketahui jika tahanan itu telah naik bus menuju arah Banyuwangi. Setelah dilakukan penangkapan kembali, keduanya dibawa ke Polres Jember untuk dilakukan penahanan lanjutan. Dalam upaya melarikan diri, kedua tahanan ini memanfaatkan celah yang ada di ruang sel Polsek Tanggul. Mereka melakukan pembobolan atap tahanan, kemudian memanjat dengan cara naik di pundak satu sama lainnya. Kemudian mereka keluar melalui celah antara tembok dan genteng ruang tahanan. Pemeriksaan anggota kepolisian atas kejadian tersebut akan ditangani lebih lanjut oleh Propam Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Muhammad Saini, National TV melaporkan. Tuh kan, udah lihat ya? Udah lihat Jadi kan? awalnya memang terkait dengan kasus pencurian ya. Iya. Ya ternyata ada satu yang memang udah ditangkap, akhirnya bilang dong ya satunya kalau ada loh yang melarikan diri. Jadi ini tahanannya 2 pemirsa ya. Di 2 ini yang kabur, mereka ini kabur dari tahanan karena terlibat kasus pencurian kan. Betul. Ya. Kasus pencurian. Jadi inisialnya adalah DAV dan juga SAM. Aduh, ini dan ternyata apa ya yang paling menariknya di sini adalah kenapa dia sampai bisa melarikan diri. Nah, ini apakah memang kurang perhatiannya dari tingkat kepolisiannya untuk mengurus dari kasus ini sampai akhirnya dia bisa melarikan diri? Jadi ternyata yang butuh perhatian bukan orang-orang yang butuh cinta ya. Tahanan pun juga butuh tahanan perhatian. Ternyata juga butuh perhatian nih pemirsa. Betul sekali. Jadi yang kabur ini sebanyak 2 tahanan terlibat kasus pencurian. Tapi yang pertama ini diserahkan oleh keluarga setelah dilakukan penggerebekan di rumahnya. Sementara satunya lagi itu berhasil ditangkap di salah satu bengkel. Nah,
Bahkan satu di antara dua tahanan ini mencoba kabur, yaitu pergi ke provinsi lain. Tapi apa daya, teman-teman polisi lebih cekatan dan berhasil menangkap walaupun di kabupaten sebelah. Padahal ini cukup unik ya, yang dimana dia tuh juga sudah masuk ke sel tahanan di Polsek Tanggul, namun akhirnya dia memanfaatkan ada suatu celah di situ, mencari kesempatan untuk bisa membobolnya, bahkan nih dengan cara naik di pundak satu sama lain. Jadi dua orang ini memang sudah kong kali kong ya, sudah kerjasama untuk melakukan aksi pembobolan supaya bisa keluar dari tahanan tersebut. Dan Ini uniknya, tahanan bestie ya? ini bestie banget berarti Tahanan gitu. bestie. Karena kemudian mereka tuh keluar melalui celah antara tembok dan genteng ruang tahanan. Oh, cerdas sekali ya sebenarnya ya pencurinya nih. Iya, ini berarti kayaknya atapnya tuh perlu ditinggikan lagi ya? Atau mungkin kayaknya perlu diperbaiki ya. Perlu diperbaiki, iya. Gitu. Masa dikasih cor gitu sih? Berarti yang Kedap udara harus gitu? diperhatikan gak hanya tahanan aja, tapi juga fasilitas yang Keamanannya, ada, keamanannya itu yang dari Polsek betul. Tanggul ini Iya. gitu. Jadi memang di sini sempat naik bis dari tahanan yang kabur ini rencananya adalah menuju ke Bali. Dari Jember menuju ke Bali, kemudian naik bis sampai di Banyuwangi. Tapi apa daya, sebelum menyeberang, berhasil ditangkap dan Mas balik lagi ya ke tahanan. Udah. Semoga aja nggak ditambah nih ya masanya ya. Nah ini dia yang menjadi pertanyaan, kalau udah kabur kayak gini, kira-kira nanti dapat tambahan nggak sih, dapat bonus nggak sih tahanannya? Bonus Waduh. tambahan hari. Tambahan hari Iya. ya, karena sudah melakukan aksi pembobolan tadi. Ya kita tunggu saja informasi lebih lanjutnya Iya, tapi yang jelas gitu. nggak usah ditiru pemirsa ya. Iya, kalau lari dari kenyataan cinta yang pahit nggak apa-apa, tapi jangan lari dari hal-hal yang seperti ini. Aduh, repot juga ya memang ya. Baik pemirsa, kalau itu kita akan membahas di berita berikutnya yang nggak kalah unik. Kira-kira Afan kalau dengar sate lalat itu apa sih yang ada di pikiran Afan? Aduh, Lalat dijadiin sate gitu ya? nggak bayangin. Bukan, tapi ini Dengan memang... lalat aja kan? Kan tahu Ini sendiri kan cukup unik. lalat Ini itu. sebenarnya bukan hewan lalat yang dijadikan sate, tapi memang karena satenya itu kecilnya kayak sekecil lalat gitu. Aduh, ngirisnya gimana ya? Jadi emang Dan kecil gitu. banget nih pemirsa, ini cukup unik memang, di mana ada satu kampung ini semuanya sama berjualan sate lalat. Tapi jangan jijik dulu, ini sate lalat tuh bukan berarti memang lalatnya itu ditusuk-tusuk dijadikan sate ya, bukan. Tapi ini Ini melainkan memang lalat versi kuliner yang enak. cukup enak ya, karena sebenarnya kita juga sering merasakannya, cuman ini versinya lebih kecil gitu. Udah deh, kita lihat aja seperti apa satenya. Langsung aja, ini dia. Di antara berbagai jenis sate, mungkin sate lalat terdengar tabu dan kurang akrab di telinga. Kali ini ada yang unik. Di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, terdapat satu kampung yang kesehariannya berprofesi sebagai penjual dan pembuatan sate lalat. Warga Dusun Barat Kebun, Desa Waringin Anom, Situbondo, Jawa Timur, mayoritas bekerja sebagai pembuat sate lalat. Diketahui, warga di kampung tersebut mentelateni kuliner yang diberi nama sate lalat. Tentu saja bukan serangga jenis lalat yang disajikan, namun karena ukuran daging sate ayam yang amat kecil, maka kuliner itu pun dijuluki dengan sate lalat. Tentu saja, untuk membuat satu sunduk sate lalat dibutuhkan ketelitian dan keuletan. Warga di kampung tersebut pun sangat mahir dan terbiasa menyunduk daging ke sujen dengan ukuran yang tergolong tidak normal. Anehnya lagi, sate berukuran kecil itu pun tidak gosong saat dibakar dan rasanya sangat nikmat serta menggugah selera. Zubaidah, pembuat sate lalat mengatakan, sejak menetap di kampung tersebut, ia pun ikut menekuni pekerjaan sebagai pembuat sate lalat. Aktivitasnya sehari-hari pun dimulai dari mencincang daging hingga menusukkan daging dengan menggunakan lidi yang terbuat dari cabang pohon kelapa. Hingga kemudian dilanjutkan dengan membuat lontong pada umumnya. Dirinya mengaku bahwa membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 jam untuk membuat ratusan sate siap konsumsi. Dalam satu hari, ia pun menerima upah sebesar Rp100.000. Bahkan, pekerjaan membuat sate lalat ini sudah dia tekuni sejak 23 tahun lamanya. Diketahui bahwa di kampung ini mayoritas warga berprofesi sebagai penjual sate lalat, sehingga secara otomatis warga tidak kebingungan untuk mencari pekerjaan. Profesi penjual sate lalat juga merupakan profesi turun-temurun di kampung tersebut, sehingga setiap generasi pun piawai membuat kuliner unik tersebut. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hairul Rahman, National TV melaporkan.
Tuh kan, ternyata memang ini tuh satenya tuh sebenarnya sate daging, Nah, cuman memang betul. ukurannya tuh benar-benar kecil sekali seperti ukuran hewan lalat. Ini jadi kalau untuk membuat sate lalat ini, kalau orang yang tuh nggak telaten nggak bakalan jadi deh. Ini perlu Kalau Oven ketelatenan. sendiri telaten gak sih bikin kayak gini? Ya pastilah. Oh, saya di rumah biasa ngerjain bawang. Oh gitu, tapi berarti memang ini cukup unik juga ya, Iya, karena memang menarik, satu kampung ini sama nih profesinya sebagai penjual sate lalat, yang dimana ini terjadi di warga Dusun Barat Kebun, Desa Waringin Anom, Situbondo, Jawa Timur. Dan bahkan ini menjadi suatu profesi yang turun-temurun. Wah, menarik sekali ya. Dan dimana satu hari pembuatan sate lalat ini pemirsa diupai Rp100.000. Dan membuat sate lalat ini sudah ditekuni sejak 23 tahun yang lalu. Ini sangat menarik. Jadi kalau mungkin Anda penasaran, kalau selama ini satenya udah deh, sate yang gitu-gitu aja dalam arti bentuknya kan, paling kan ukuran jempol gini kan ya, agak kecil dikit gini ya. Tapi dengan adanya sate lalat ini bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk Anda yang datang ke Situbondo. Jadi kalau ke sana jangan lupa sate lalat. Kalau di sini warganya yang membuat satu kampung ini ya, dalam arti adalah tempat atau menjadi mata pencaharian sehari-hari, itu di daerah Dusun Barat Kebun, Desa Waringin Anom, Situbondo. Kalau bingung, Google Maps siap untuk membantunya. Dan ini memang cukup unik ya, ini berarti pertanda memang kalau rezeki itu nggak akan kemana. Iya, Walaupun walaupun satu kampung kampung, profesinya sama, tapi memang kalau rezeki ya udahlah pasti ada aja gitu. Jadi rezeki di tangan Tuhan, kita berusaha dan berdoa itu wajib ya. Jadi kalau ke Situbondo jangan lupa tetap untuk coba nikmati. Ini kayaknya enak ya kalau sate lalat ini lagi panas-panasnya, terus kemudian dimakan sama lontong. Oh, lontong ya, bukan nasi hangat ya? Nasi hangat juga bisa sebenarnya jadi opsi, terus juga dengan saus kacangnya yang melimpah dengan kecap manis. Aduh. Ini jadi tambah lapar saya ini. Ya kan karena sekarang suasana weekend kan, barangkali kita bisa langsung meluncur ke Situbondo gitu ya? kan buat Jadi nyobain sate lalat. Jangan hari ini, besok aja. Kita tinggalkan sate lalat, kita bergeser lagi ke kabar yang lain. Kali ini kita akan menuju kembali ke Banyuwangi. Mengenai Gunung Ijen, kabar terbarunya. Wah, Gunung Ijen. Saya udah lama banget nih nggak ke sana ya untuk berwisata. Biasanya seneng banget nih, karena memang satu-satunya ya Ijen Crater yang memiliki kawah yang punya blue fire. Tapi pemirsa, kalau Anda saat ini atau dalam waktu dekat ini mengagendakan untuk ke Gunung Ijen, lebih baik memang perhatikan dulu karena kondisi Gunung Ijen naik status level 2 waspada. Waduh, ini jadi informasi penting buat kita yang ingin berwisata ke Kawah Ijen. Jangan sampai gitu kita ya. salah hari atau salah tempat, salah jam. Jadi supaya kita itu tetap safe ketika berwisata, salah satunya adalah ke Gunung Ijen. Waduh, penasaran seperti apa informasinya? Kita simak bersama, ini dia. Naiknya status Gunung Ijen dari normal ke waspada dikeluarkan sejak 7 Januari 2023 kemarin. Sementara itu, untuk jadwal pendakian Kawah Ijen mulai dibatasi. Dengan adanya aturan tersebut, wisatawan Kawah Ijen sementara ini tidak bisa menikmati fenomena alam Blue Fire. Kasih Konservasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jatim Wilayah 5 Banyuwangi Purwantono dihubungi secara terpisah menerangkan kenaikan status waspada karena terjadi peningkatan aktivitas di Gunung Ijen. Salah satunya berupa gempa lokal kecil dan peningkatan suhu air di kawah. Oleh karena itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, wisatawan dilarang turun ke kawah untuk melihat Blue Fire. Menurutnya, BKSDA juga sudah menetapkan radius aman 1,5 km dari Kawah Ijen. Kemudian, membatasi jam kunjung dari biasanya buka pukul 2 dini hari, kini dibuka pukul 4 pagi. Pemberlakuan tersebut untuk mempermudah pengawasan terhadap wisatawan yang tidak naik ke Gunung Ijen karena kondisinya sudah terang. Selain itu, potensi bahaya yang bisa ditimbulkan dari aktivitas vulkanis di Gunung Api Ijen pada saat ini adalah gas vulkanis konsentrasi tinggi di sekitar kawah. Lebih lanjut, dia menegaskan kepada para pengunjung maupun masyarakat setempat diharap meningkatkan kewaspadaan khususnya terhadap ancaman aliran gas vulkanis. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.
kalau Ini sudah melihat informasi tadi, cukup penting ya buat penting. kita yang weekend-weekendnya biasanya suka mendaki gunung atau biasanya suka jalan-jalan ke alam. Nah, sekarang mulai perhatikan nih informasi-informasi penting karena terkait kalau tadi ada pembahasan seputar cuaca ya. Kalau kali ini pembahasan seputar gunung ya, ini Gunung Ijen yang di mana statusnya naik ke level 2 waspada. Jadi kalau ada traveler mungkin juga bisa konsultasi dulu, koordinasi dulu dengan pihak yang berwenang atau yang mengetahui bagaimana kondisi Gunung Ijen ataupun gunung-gunung yang lain. Setidaknya update lah ya. Kan sekarang banyak medsos yang bisa digunakan untuk melihat berita, Twitter, kemudian di IG dan lain sebagainya. Jadi tentang kondisi Gunung Ijen ini memang sudah disampaikan oleh Badan Geologi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam RI yang menaikkan statusnya menjadi level 2 waspada. Jadi untuk saat ini pendakian Kawah Ijen memang dibatasi termasuk jumlah pengunjungnya ataupun jam untuk mendaki ke Gunung Ijen. Betul sekali. Dan tadi itu saja, selain dengan aktivitas Gunung Ijen ini yang mulai naik, juga ada disusul dengan gempa lokal kecil dan peningkatan suhu air di kawah. Sehingga memang ini memang sudah seharusnya ya demi kenyamanan, demi juga keamanan bersama. Jadi wisatawan memang cukup dibatasi dan kita sambil menunggu informasi lebih lanjut dari Badan Geologi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan kembali bahwa apakah memang wisatawan atau traveler ini sudah bisa beraktivitas secara normal ketika mengunjungi gunung ataupun kawah Ijen ini. Nah, dengan adanya pembatasan jam kunjung ini berarti Anda juga harus siap-siap untuk bisa mempersiapkan diri. Kalau mungkin biasanya berangkat tengah malam, jam 1, jam 2. Nah, saat ini terkait dengan status 2 waspada ini, untuk pendakian ke Gunung Ijen atau Kawah Ijen bisa dimulai sekitar jam 4 pagi. Itu pun dengan catatan tidak boleh turun sampai ke kawahnya. Dan radius yang dinyatakan aman adalah sejauh 1,5 km. Tapi kalau ngomongin soal kondisi kondisi lingkungan, salah satunya kondisi gunung seperti ini kan benar-benar fluktuatif ya. Kadang memang hari ini kondisinya statusnya levelnya waspada, tapi bisa jadi besoknya udah berubah lagi gitu. Atau jadi begini sebenarnya, ketika kita sudah mau ke sana, cari info dulu ya. Saat ini kondisinya betul seperti apa sekali. gitu kan? Betul, sosmed itu kan sudah sangat berguna. Kita juga terbantu oleh pencarian-pencarian yang ada di internet. Jadi memang memudahkan kita untuk mendapatkan banyak informasi. Salah satunya mungkin bisa langsung dikunjungi di websitenya Menteri SDM ini ya, untuk memastikan. Atau mungkin ada memang website khusus yang membahas seputar Gunung Ijen ini. Informasinya per harinya update-nya seperti apa. Sekarang di sini ada yang diwaspadai ya, termasuk dengan bahaya yang ada di sana yang ditimbulkan dari Kawah Ijen. Di antaranya adalah gas vulkanis konsentrasi tinggi juga membahayakan kalau sampai hal itu terhirup karena bisa mengakibatkan hal fatal. Betul sekali. Terlepas dari keindahannya dari Gunung Ijen atau Kawah Ijen ini, ada Blue Fire-nya yang cuma ada 2 di dunia, tapi kita juga harus mematuhi apapun yang memang ini untuk keamanan kita bersama. Jadi kapan akan ke Ijen lagi? Kayaknya harus diagendakan. Harus diagendakan ya. Tapi ingat, selalu jaga keamanan Anda. Dan kami juga akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Jurnal Weekend. Kita berjumpa lagi dalam program Jurnal Weekend. Kali ini masih bersama saya, Saswita Kirana. Dan saya Afana Syafa. Waduh, tadi kita sudah membahas seputar liburan, seputar healing-healing. Kuliner ya. Apakah ini juga sama? Apakah kita juga membahas seputar hal-hal yang cukup menyenangkan? Udah deh, kulinernya ditinggal aja dulu. Tapi kita kayaknya untuk yang selanjutnya ada hubungannya dengan perekonomian juga ya. Waduh, iya ada hubungannya dengan perekonomian ya, yang dimana memang cukup miris sih. Selain melihat dengan kondisi cuaca tadi kita juga bahas, tapi ternyata juga berdampak pada sektor pertanian, yang dimana harga tomat, gimana nih? Kenapa? Harga tomat kenapa? Harga tomat, emang udah tahu nih isunya yang lagi ramai akhir-akhir ini? Belum, nggak terbiasa belanja tomat kan, tinggal konsumsi aja biasanya. Tuh kan, ini harus tahu. Jadi harga tomat itu sekarang lagi anjlok dan harganya ini cukup lumayan bikin bikin kaget juga. Yang dimana per kilonya ini hanya Rp1.000 yang terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Rp1.000? Rp1.000. Oh, jadi pantas ya ketika tadi pagi deh kayaknya. Itu bikin sambal tuh tomatnya banyak. Saya kan suka ya dengan tomat, kalau di sambal itu kan suka banget. Porsinya lebih banyak dari biasanya, ternyata harganya lagi murah. Harganya lagi murah, tapi mungkin bagi konsumen tuh suka ya ketika harganya murah. Tapi ini
cukup bikin sedih juga bagi para petani karena memang mereka sudah merawat sepenuh hati sampai akhirnya bisa panen, tapi ternyata saat panen nih harganya benar-benar sangat-sangat murah, yakni Rp1.000 per kilogram. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah memang dari perputarannya atau ada faktor lainnya gitu ya? Kita akan simak bersama. Ini dia. Ketika harga cabai rawit meroket, tak dirasakan oleh sejumlah petani tomat yang harganya malah anjlok. Diketahui, harga tomat turun hingga menyentuh Rp1.000 per kilogram di tingkat petani. Dengan harga tersebut, para petani mengalami kerugian dan tak mampu mengembalikan biaya modal maupun operasional. Anjloknya harga tomat di pasaran dipicu oleh melimpahnya stok tomat dan minim pembeli, sehingga banyak tomat yang tidak laku sehingga harus dibuang karena busuk. Pihaknya mengatakan dengan harga yang sangat minim itu maka para petani dipastikan merugi karena hasil panen yang didapat tidak sesuai dengan biaya perawatannya. Bahkan tak sedikit petani enggan memanen buah tomatnya lantaran harga jualnya yang amat murah. Dari Jember, Jawa Timur, Muhammad Saini, Nasional TV melaporkan. Kan cukup miris ya sebenarnya kalau kita mandang dari sisi lain ya, selain dari konsumen mungkin happy-happy aja, kayak aku nih happy nih pastinya, penyuka tomat, penyuka sambal gitu Cuma kan. tadi saya nggak mikir sih ya, kalau harganya itu harus sampai segitu jatuhnya, ya paling 2.500, 3.000. Soalnya kalau belajar di depan kan ada yang apa itu Rijuan lewat itu ya, itu kan berapa Bu? 1.000 berapa dapat 1, 500 dapat 1, biasanya gitu. Kalau kayak gitu kita ambil, udah belanja habis berapa bayar, tinggal pulang. bayar. Iya, jadi kita nggak tahu update harganya. Nah ini nih ya, semoga aja tidak berlangsung secara berkepanjangan karena memang harga tomat ini benar-benar anjlok sekali, yang dimana ini 1 kilogram dihargai Rp1.000, dan ini memang membuat petani mengalami kerugian yang cukup besar karena tak mampu untuk mengembalikan biaya modal maupun biaya operasional. Sudah merawat dengan sepenuh hati, juga udah tenaga yang dikeluarkan juga banyak sekali, namun ternyata saat panen selain dengan harganya juga ini kan akhirnya repot ya, mau dipasarkan kemana kalau gitu. bicara tentang harga hukum ekonomian gitu ya, kalau misalnya stoknya banyak, harganya melimpah, murah, harganya pasti akan turun ya. Padahal ini di mana nih ya, Jember ini ya, kualitas tomatnya itu kualitasnya udah bagus, udah pokoknya kualitas bagus banget, tapi nggak nyangka ternyata harganya harus turun segitu banyaknya, drastis loh ya. Jadi kalau biasanya itu ya 6.000, 8.000 atau sampai 10.000 lah. Sekarang kalau Rp1.000 ini jangankan untuk cari untung ketika menjual, untuk biaya operasional saja ini petani merasa tidak seimbang. Mudah-mudahan untuk Bapak petani di Jember tabah sabar ya, untuk berikutnya mudah-mudahan tomat segera naik walaupun jumlah panennya melimpah dan bisa dikirim ke kabupaten sebelah atau ke provinsi sebelah supaya ada solusi dari banyaknya tomat yang harganya turun drastis. Atau mungkin bisa diolah juga ya, menjadi yang nilainya tuh bisa jadi lebih tinggi lagi. Tomat. Waduh, menarik sekali. Lagi bahas kuliner. Kuliner lagi. Ya. Udah deh, dari kuliner sekarang kita beralih ke kabar yang lain ya. Kalau tadi mengenai tomat yang harganya turun menjadi Rp1.000 per kilonya, kita ke berita yang lain mengenai kasus atau kriminal. Aduh. Kayaknya kalau sendiri sih waktu weekend kayak gini kurang suka ya sebenarnya, karena greget juga gitu kalau ngelihat. Tapi kita nggak tahu nih, mungkin ada sisi unik dari berita yang satu ini. Ini terjadi di Situbondo, hati-hati untuk Anda karena hendak jemput anak, sepeda motor dirampas secara paksa. Kenapa nih? Apakah karena memang ada satu kasus atau ada mungkin melakukan aksi pencurian sehingga dirampas, atau mungkin karena memang gagal bayar cicilan? Tahan dulu. Karena ada yang lebih lengkap beritanya, ini dia. Nasib apes menimpa Mahmudi, warga desa Tenggir Panji, Situbondo, Jawa Timur. Betapa tidak, tiba-tiba ia dihadang oleh 6 orang tak dikenal dan sepeda motor yang ia tunggang langsung dirampas. Mahmudi menyebut jika tidak mengenali ke-6 pria yang menghadangnya itu. Mereka pun langsung menghampirinya dan mengambil kunci motor serta mendorong korban turun dari kendaraannya tersebut. Tanpa banyak bicara, mereka pun membawa sepeda motor milik korban. Diketahui jika perampasan sepeda motor itu dilakukan karena korban menunggak cicilan sepeda motor jenis Honda Beat. Atas peristiwa perampasan sepeda motor bernomor polisi P9045FJ tersebut, korban pun langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Sementara dikonfirmasi secara terpisah, Ibtu Ahmad Sutrisno selaku Kasih Humas Polres Situbondo membenarkan terkait adanya pelaporan kasus perampasan kendaraan bermotor itu.
Polisi pun masih melakukan pengembangan kasus perampasan kendaraan bermotor yang menimpa korban. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus perampasan sepeda motor yang terjadi di jalan raya tersebut. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Kalau aku sih pasti langsung ketakutan ya, Van ya. Bener-bener iya. karena memang langsung langsung dihadang oleh 6 orang sekaligus loh ketika lagi jemput anaknya. Nah ini sebenarnya kalau tadi kita lihat tayangannya, ya ternyata nggak salah juga sih ya dihadang juga. Karena mungkin caranya saja. Caranya saja yang mungkin salah. Gitu. Itu misalnya kalau si pria menjadi korban ini di daerah Desa Tenggir ya, daerah Panji. Itu kalau misalnya tiba-tiba saja si pria yang motornya dirampas secara paksa itu bilang rampok, maling, jambret atau hal lainnya, mungkin nggak salah kalau dia tiba-tiba bilang begitu kan. Betul. Tapi ternyata di sini ada faktor lain kenapa sepeda motor itu dirampas secara paksa. Nah ternyata ceritanya panjang Pak Biasa. Nah, memang diduga korban ini menunggak cicilan kendaraan bermotor atau mungkin sebenarnya sudah diinformasikan sama pihak kantornya ya harus membayar, tapi tidak kunjung membayar sampai akhirnya melakukan aksi perampasan secara paksa ini. Ya, memang ini kasusnya cukup rumit ya, cukup unik. Kita nggak bisa menyalahkan antara yang menghadang dan juga yang dihadang gitu, karena memang yang satunya juga menunggak cicilan dan satunya mungkin melaksanakan tugas dari kantor. Nah, ini gitu. dia. Ini jadi kalau mungkin ya, kalau yang merasa dapat WA tiap hari, waktunya bayar, waktunya bayar. Waduh, ini yang suka pinjam secara online dia biasanya kalau dapat informasi-informasi atau notifikasi ini waktunya menunggak. Jadi perhatikan lah, harus diperhatikan. memang kayaknya dimanapun ya, tidak hanya tentang sepeda motor ya ketika kita ambil cicilan, tapi juga apapun ketika kita memiliki hutang, baiknya memang harus dibayar. Ya itu tadi, jadi kalau emang kita punya tanggungan ya udahlah dibayar lah ya. Dibayar kalau memang udah waktunya. Betul. Karena kalau semakin lama ditunda, semakin menumpuk, kita juga semakin repot. Apalagi kalau masalah cicilan tuh biasanya ada bunga juga yang harus terbayarkan. Kalau bunganya gitu. bang sih enak. Aduh, beda lagi ya. Baik, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Kalau tadi seputar adanya sepeda motor yang dirampas paksa, kali ini seputar suhu permukiman warga di lereng Semeru yang memanas. Ini terjadi di daerah Lumajang, Jawa Timur. Memang ya, kalau akhir-akhir ini kayaknya dari akhir tahun 2022 sampai dengan di 2023 ini memang kondisi dari Gunung Semeru ini memang cukup fluktuatif ya. Kadang misalnya orang itu sedang tidak fit. Aduh iya, betul ya, bisa jadi seperti itu. Selain ternyata nggak hanya manusia aja yang kondisinya nggak fit karena cuaca, tapi Gunung Semeru pun ternyata juga sama. Jadi seperti apa kondisi di sana dan bagaimana lengkapnya berita ini, kita simak. Ini dia. Aktivitas Gunung Semeru kembali mengalami erupsi dan disertai letusan asap kelabu yang membumbung tinggi di atas puncak kawah. Berdasarkan data petugas PGA Saur, Gunung Semeru mengeluarkan 28 kali erupsi, sementara untuk visual gunung tersebut tampak terlihat jelas. Sementara itu, warga desa Supiturang, Pronojiwo, Lumajang, Topan mengatakan jika akhir-akhir ini suhu udara di sekitar perkampungan memanas. Diduga peningkatan suhu udara yang memanas itu akibat dari erupsi Gunung Api Semeru. Warga pun khawatir jika erupsi besar yang dialami Gunung Semeru akan kembali terjadi. Bahkan, Gunung Semeru saat malam hari juga mengeluarkan lava pijar dan suara bergemuruh yang cukup kencang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dosi Kuswanto, National TV melaporkan. Kayaknya ini kejadiannya mirip dengan setahun yang lalu sih memang ya. Karena kemarin mirip, di ya. awal Desember 2022 Semeru kan kembali erupsi, Betul. warga juga kembali panik, kemudian mengungsi juga dari tempat tinggalnya harus agak jauh demi keamanan mereka, demi kebaikan mereka, termasuk kebaikan secara fisik, kemudian juga supaya mereka tidak trauma lagi dengan adanya kejadian setahun yang lalu. Betul sekali, apalagi ini berdasarkan data dari petugas PGA Sawur, yang dimana Gunung Semeru ini mengeluarkan erupsi sebanyak 28 kali. Ini kalau misalkan orang awam yang tidak terbiasa tinggal di sekitar Gunung Semeru pastinya takut ya. Bisa shock. Khawatir, waspada juga gitu. Tapi memang yang uniknya di sini adalah meskipun Gunung Semeru ini mengeluarkan suara dentuman-dentuman keras, bahkan juga erupsi sampai 28 kali, ini masyarakat masih biasa-biasa saja. Ini mungkin karena mereka terbiasa ya, Sudah terbiasa dengar. Tapi bagi kita yang mungkin pas kita bertamu, kita ke sana sebagai orang yang tidak tinggal di situ, pasti akan kaget kan ya. Betul. Dengar dentuman seperti itu, ini juga bisa membuat was-was. Walaupun sampai saat ini juga warga di sana juga dihimbau untuk selalu peka dengan perubahan cuaca, kemudian was-was dengan pemberitahuan dari
petugas PGA yang ada di sana supaya selalu mengerti bagaimana kondisi Semeru setiap harinya supaya mereka juga tetap bisa menjaga keselamatan masing-masing. Betul sekali. Baik, kalau gitu kita akan beralih ke berita selanjutnya. Kalau tadi kita... Sabar. Kenapa? Emang sudah tahu nanti beritanya itu apa? Wah, iya ya. Kira-kira tentang apa ya, Van ya? Nah, nanti beritanya tentang adanya aksi polisi yang Aduh, udah gitu aja. polisi Polisi melakukan apa ini? penasaran. Penasaran dong. Sesaat lagi tetaplah di Jurnal Weekend. Anda tetap bersama kami pemirsa dalam program Jurnal Weekend. Kalau tadi kita sudah membahas putar kuliner, kemudian juga membahas putar kondisi Gunung Semeru juga, ya. Dan kayaknya tadi tuh saya sempat kedengeran katanya ada polisi yang melakukan apa nih? Ini kan ambigu sekali ya. Iya. Anda jangan berpikir yang negatif dulu ya. Jadi memang yang segmen di ini ada aksi dari polisi yang sebenarnya itu patut kita apresiasi. Kenapa gitu kok bisa harus diapresiasi? Di sini pemirsa, jadi polisi lumpuhkan pelaku curanmor di area kampus. Oh, jadi maksudnya polisi melakukan aksi pelumpuhan. Ya. Bilang dong dari tadi. Sudah barusan. Kalau ini sih memang wajib diapresiasi ya, karena memang untuk membantu keamanan, apalagi kalau di kampus yang dimana banyak orang ya di sana yang melakukan aktivitas, jadi memang kalau ada aksi pencurian harus sat-set gitu. Ya, betul. Bravo, Mr. Cup. Aduh, bravo ya. Seperti apa aksinya kita akan lihat bersama pemirsa. Ini dia. Banyaknya pelaporan terkait aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di area kampus di Jember, Jawa Timur membuat pihak kepolisian bekerja lebih ekstra. Tak butuh waktu lama, akhirnya polisi pun berhasil membekuk satu orang pelaku pencurian sepeda motor tersebut. Sebelumnya, aksi pencurian motor tersebut terjadi di Jalan Almahera, Sumbersari, Jember. Diketahui polisi menangkap pelaku berinisial FM setelah menerima laporan saat live patroli. Mendapat laporan tersebut, polisi bergegas melakukan pengejaran terhadap pelaku, yang saat itu pelaku berjumlah 2 orang. Namun sayangnya, polisi hanya berhasil melumpuhkan 1 orang pelaku saja, sedangkan teman pelaku berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Diketahui jika kedua orang tersebut berbagi peran, salah satu pelaku pun berperan sebagai tukang ojek yang bertugas mengantar satu pelaku untuk melakukan survei lokasi. Setelah mendapatkan target curian, pelaku berinisial FM pun langsung melakukan eksekusi. Saat ini, pelaku pun diamankan di Polres Jember untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan pelaku yang kabur masih dalam proses pencarian lebih lanjut. Dari Jember, Jawa Timur, Muhammad Saini, National TV melaporkan. Beri tepuk tangan dulu ya untuk Pak Polisi yang satu ini. Jadi udah luar biasa bisa melakukan aksi pelumpuhan. Polisinya nggak satu loh ya. Banyak. Jadi rekan-rekan polisi di sana luar biasa ini. Luar biasa sekali. Jadi emang kayaknya teamworknya dari Pak Polisi ini keren ya. Ya keren lah. Pasti mereka untuk bisa melumpuhkan itu nggak tiba-tiba langsung dar-dar gitu kan. Nggak ya. Nggak bisa langsung nembak gitu ya. Berarti ada waktu untuk mengintai dulu, penyelidikan, kemudian bener nggak sih dan lain sebagainya. Nah, baru dicek. Ini bener nggak sih pelakunya kalau si A atau si B atau si C. Jadi ada penyelidikan setelah bener. Nah, ternyata dia benar pelakunya, baru dilakukan aksi penangkapan atau pelumpuhan. Jadi luar biasa Pak Polisi. Patut diacungi jempol karena memang luar biasa sekali karena di sini aksi pencurian kendaraan itu terjadi di sekitaran area kampus. Nah, akhirnya polisi pun berhasil membekuk 1 orang pelaku. Kayaknya sih ini udah spesialis ya. Spesialis. Pelakunya misalnya FM ya. Aduh, FM. FM. Tapi kita nggak boleh suzon gitu ya, nggak boleh, pokoknya inisialnya aja saya cuma ingat radio aja, FM gitu. Oh gitu, oke. Dan ternyata ini awalnya emang berhasil mau kabur nih pencurinya. Jadi akhirnya memang sampai dilakukan aksi pelumpuhan ya, harus ditembak gitu. Dan ternyata pelakunya bukan satu ini ya. Pelaku awalnya yang ditangkap, memang satu gitu. Ternyata ada dua. Jadi mereka ini punya tugas yang berbeda-beda dari 2 ini. Yang satu, pelaku ini kabur saat dilumpuhkan dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian yang lainnya ini berbagi tugas sebenarnya. Yang satu berperan sebagai tukang ojek, kemudian tukang survei juga. Ada surveinya iya, ya ada kalau melakukan aksi pencurian. Jadi ingat nggak sih kalau beberapa waktu lalu juga sama, ada aksi pencurian di kampus, itu rata-rata yang menjadi incaran adalah, nah ini dia, hati-hati Anda yang pelupa ya. Ketika motor mau ditinggal, pastikan
terkunci dengan aman. Ada kunci ganda, dan Betul. ingat, jangan sampai kunci motornya masih nyantol, kemudian karena keburu-buru masuk jam di kampus waktunya masuk ya, main kabur aja motornya, kuncinya maksudnya tertinggal di motornya. Ini yang menjadi sasaran utama Makanya dari para ada tim pelaku. surveinya ya dari pencurinya sendiri untuk melihat apakah di sekitaran ini ada motor yang kuncinya masih ada, masih nempel gitu ya. Nah ini nih, ternyata cukup unik juga ya. Iya, Berarti caranya kita mereka bisa tahu nih, kerjasamanya. dari adanya jurnal weekend ini kita bisa jadi tahu gitu. Banyak sekali informasi-informasi terbaru, salah satunya adalah sindikat-sindikat aksi pencurian yang berada di sekitar kita. Di sekitar gitu. kampus yang ini ya. Salah Jadi satunya kan adalah yang- di sekitar Iya. kampus. Kalau gitu kita akan beralih ke berita selanjutnya yang ini sebenarnya sama-sama berada di kota Jember. Masih Gitu. sama-sama di Jember ya. Tapi juga, Kota Suarsuwir ya. tapi ini juga sama sih sebenarnya tentang aksi pencurian. Jadi sama-sama kriminal. Sama-sama kriminal. Cuma ini cukup unik karena memang yang melakukan, kalau tadi itu kan ada tim survei dan ada tim yang berpura-pura Ojek, jadi tukang jadi ojek. ojek gitu. Ah. Tapi kalau yang ini berbeda, ini adalah timnya satu keluarga yang melakukan aksi Sebentar. pencurian. Satu keluarga. Satu keluarga, ya yang dimana ini satu keluarga kompak mencuri rokok. Aduh, Apakah memang satu keluarga ini penyuka rokok semua ya? nggak tahu ya. Gemar mengkonsumsi rokok dan kenapa Atau hanya bisa gemar terjadi? menjual saja. Bisa jadi memang dia memang niatnya untuk mencuri karena kan harga rokok ini kan lumayan mahal juga gitu. Ya udah, saya kok penasaran dengan apa sih? Saya sih penasaran kasus dengan di baliknya. strateginya. Oh, strateginya. Kenapa kok bisa satu keluarga ini melakukan aksi pencurian dan motifnya seperti apa? Kita akan simak bersama pemirsa, ini dia. 3 tersangka komplotan kasus pencurian ratusan bungkus rokok berinisial AS, YA, dan TS ini hanya bisa terdiam ketika digelandang ke Mapolres Jember. Diketahui jika ketiga tersangka ini masih berkerabat dekat satu keluarga, terdiri dari ayah, anak, dan keponakan. Terungkapnya kasus pencurian ratusan bungkus rokok berbagai merek melibatkan satu keluarga ini berawal dari adanya laporan kasus pencurian dengan pemberatan di 2 toko yang ada di Desa Curah Takir, Tempurejo, Jember. Dari kasus tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan mendapatkan adanya laporan bahwa tersangka berinisial YA dan TS menjual rokok berbagai merek di salah satu toko dengan harga jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Dari kedua tersangka inilah, petugas bisa menangkap tersangka lain yakni AS yang merupakan otak pelaku pencurian ratusan bungkus rokok. Diketahui, aksi pencurian rokok itu dilakukan dengan cara membobol toko kelontong yang jadi incarannya dengan menggunakan linggis. Akibat perbuatannya itu, ketiga pelaku kini harus menjalani hukum lebih lanjut dan berakhir di ruang sel tahanan Polres Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Muhammad Saini, Nasional TV melaporkan. Udah kita kasih selamat aja. Kok selamat sih? Iya, rekor loh. Aduh, ini sih bukan rekor yang harus kita Selamat kasih. menikmati balasan dari apa yang sudah dilakukan. Kalau ini sebenarnya saya setuju ya. Kalau yang tadi sih untuk mengapresiasi kayaknya Iya. no ya, Enggak, karena memang selamat menikmati balasannya saja. balasannya di sel ya, karena memang aksi pencurian yang dilakukan oleh satu keluarga yang terdiri dari bapak, anak, dan juga keponakan ini, di mana mereka ini mencuri ratusan rokok. Saya antara percaya dan nggak percaya loh ini. Kenapa? Biasanya kalau yang namanya orang tua, itu kalau mau didik anak adalah hal-hal kebaikan. Misalnya kalau bapaknya adalah seorang tukang cari rumput, ya jangan sampai anaknya jadi tukang cari rumput, jadilah guru. Kalau anaknya guru, nanti anaknya jadi pejabat atau apa gitu kan yang lebih tinggi Harus atau yang lebih lebih tinggi sukses. lagi. Iya, tapi lah ini, lah kok kompak antara bapak, anak, masih ada lagi keponakan loh. Mungkin karena faktor ekonomi ya, yang membuat dia melakukan aksi seperti itu. Tapi kenapa anak dibawa-bawa? Ini sih juga kurang tahu ya motifnya seperti apa. Karena memang ini sebenarnya cukup unik juga pemirsa, yang dimana memang satu keluarga ini melakukan aksi pencurian ratusan bungkus rokok di 2 toko sekaligus. Dan lalu ternyata nggak dikonsumsi nih. Ya mungkin selain dikonsumsi, dia juga melakukan aksi penjualan kembali dengan harga yang jauh lebih murah. Ini aslinya dilakukan ya di 2 teman dalam 1 malam, pemirsa ya. Satu malam Dalam loh. 1 malam, ratusan rokok. Tahu sendiri kan sekarang harga rokok itu berapa ya? Apalagi kalau mereknya semakin terkenal, itu biasanya juga harganya semakin mahal. Apalagi yang produk-produk impor itu kan harganya juga lumayan tinggi, jadi sangat disayangkan. Kenapa sih Bapak ini kalau melakukan aksi kejahatan kok bawa-bawa anak sih, bawa-bawa keponakan sih? Kayaknya emang udah strategi, udah memang kong kali kong nih. Iya, tapi Jadi ada yang nggak boleh satu- gitu juga. Ya memang harusnya kan aksi pencurian tidak boleh dilakukan Terus ya. ngomongnya gimana sih ke anaknya? Nah, ya kan? Gimana? Mari kita mencuri rokok. Masa gitu?
kamu bagian ini. Nah, itu kan nggak benar kan? Udah jelas-jelas ini perbuatan yang sangat tidak bagus kan? Kenapa Tidak harus patut diwariskan? ditiru ya, karena memang ini dilakukan satu keluarga dan ini juga kita belum tahu ya untuk hukumannya sendiri kira-kira seperti apa. Karena kalau melihat dari anak-anaknya juga masih mungkin ini tidak kena kebal hukum seperti itu. Iya, kalau umurnya masih di bawah 17. Masih di bawah 17 tahun. Iya, Tapi kalau memang anaknya udah di atasnya, atas, ya udah. Karena mereka ketika melakukan aksi ini dengan menjebol tokonya sebenarnya. jebol toko. Jadi ini Menjebol kayaknya toko. bisa berlapis-lapis ya. Iya. Pasal yang didapat gitu, karena memang dia sudah pertama mencuri ratusan bungkus rokok, merencanakan menjebol toko pula, dan ini ada 2 toko dalam waktu satu malam. Aduh. Ini tokonya waktu dijebol ini apa senyap gitu ya, nggak ada suara sama sekali yang ditimbulkan, atau Tapi mungkin jangan-jangan selain sebenarnya senyap- toko nggak di situ, atau bukan toko ya, cuma toko bukan rumah gitu ya. Ini juga kurang tahu juga, tapi mungkin harusnya memang ada CCTV yang mungkin lebih Nah, ini dia. lebih Atau menguatkan keamanan lagi dalam gitu, lingkungan perlu keamanannya ditingkatkan. juga. Betul sekali. Dan mudah-mudahan ini yang sedang diproses mendapat hukuman yang setimpal, dan hal ini tidak lagi dilakukan oleh bapak-bapak dengan anak-anak dan keponakan yang lain. Cukup ini saja Cukup ya, ini saja. cukup ini saja. Dan memang dari pemberitaan ini juga ada banyak sekali ya, maksudnya selain dari sisi kita tahu tentang aksi pencurian, tapi kita juga tahu adanya sisi edukasi, sisi parentingnya kepada antara orang tua dan juga anak. Ya Gitu. udah, kalau gitu sekarang kita akan berweekend deh. Kita harus berweekend ya. Iya, kita berweekend. Udah 10 berita yang kita berikan. Sudah 10 berita yang sudah kita sampaikan pada pemirsa, dan kita harap memang banyak sekali manfaatnya ya, selain Ambil mengetahui tentang berita. positifnya saja. Ambil positifnya. Kalau itu kita pamit dulu, kita pamit undur diri dari Jurnal Weekend bersama saya Sasmita Kirana. Dan saya Afan Asyafah. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentu dengan berita yang selalu unik Menarik? dan viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa.